Sengaja mengalah lawan Vietnam, Shin Tae-yong buat kejutan dengan panggil 3 wajah baru untuk babak semifinal dan final. Siapa saja mereka? Berikut kisahnya. Football Universe. Timnas Indonesia baru saja dikalahkan Vietnam di AFF Cup 2024 dengan skor 1-0. Hal ini membuat posisi klasemen sementara dipimpin Vietnam dengan 6 poin disusul Indonesia dengan 4 poin. Kesempatan Indonesia untuk masuk babak semifinal sebagai runner-up masih terbuka lebar karena tersisa satu lawan lagi yang akan dihadapi yaitu Filipina di minggu depan. Pada pertandingan melawan Vietnam di kandang mereka ini Coach Shin Tae-yong melakukan rotasi pemain dengan mengganti 7 orang starting. Strategi bertahan dan melakukan serangan balik cepat pun diperagakan karena hampir semua pemain Indonesia adalah anak-anak muda 20 tahun yang minim jam terbang. Di sisi lain Vietnam datang dengan skuad terbaik mereka yang telah melakukan persiapan di Korea Selatan selama sebulan dan juga mendapatkan waktu istirahat lebih lama setelah melakukan pertandingan pertama di AFF Cup 2024. Pertandingan pun berjalan seperti yang diharapkan karena dari awal babak pertama Vietnam langsung menekan Garuda. Tetapi pertahanan solid dipertunjukkan oleh Kadek Arel dan kawan-kawan. Mereka sangat disiplin untuk menjaga tiap pos sehingga Vietnam kesulitan masuk ke kotak penalti Garuda. Beberapa kali serangan balik cepat dilancarkan tetapi memang koordinasi para pemain Garuda muda ini masih jelek. Umpan-umpan antar pemain juga belum terjalin dengan baik sehingga serangan balik mereka tak efektif. Rafael Struijk kemudian dimasukkan di akhir-akhir babak pertama untuk menambah ketajaman lini depan Garuda. Hal ini memang cukup berpengaruh dan Rafael juga cukup baik ketika membantu pertahanan sampai babak pertama berakhir kedudukan tetap 0-0 untuk kedua tim. Pada babak kedua Vietnam semakin gencar menekan pertahanan Indonesia dan mereka pun memasukkan beberapa penyerang untuk menambah daya gedor. Tetapi lagi-lagi mereka tak mampu mengatasi penampilan gemilang kiper Indonesia Cahya Supriyadi. Kiper ini mampu menggagalkan beberapa shot on goal Vietnam dan dia pun tampil sangat tenang di bawah mistar gawang Garuda. Kerjasama cantik dan cepat kemudian diperagakan Victor Dethan dan Rafael Struijk yang hampir saja membobol gawang Vietnam. Kedua pemain ini memiliki kecepatan dan kemampuan penetrasi yang baik sehingga mereka sulit dikawal. Akan tetapi mereka juga tak mampu membobol gawang Vietnam. Pada menit ke-77 Vietnam baru bisa mencetak gol lewat tendangan keras Nguyen Quang Hai. Tendangan ini sebenarnya mampu ditepis kiper Cahya tetapi karena terlalu keras maka bola pun lepas dan masuk gawang. Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan dengan memasukkan Ronaldo Kuateh tetapi Vietnam bertahan dengan sangat baik. Hal ini membuat kedudukan 1-0 bertahan sampai peluit panjang ditiup. Di pertandingan ini Vietnam memenangkan segalanya dari penguasaan bola yang mencapai 72%, melepaskan 18 buah tembakan yang 4 diantaranya menuju ke gawang, serta akurasi umpan yang mencapai 88%. Tetapi Vietnam yang awalnya diperkirakan bakal membantai Indonesia lebih dari 3 gol ternyata hanya mampu mencetak 1 gol. Hal ini sesuai dengan apa yang direncanakan Shin Tae-yong yaitu kalah tapi tidak banyak gol yang bersarang. Pemain-pemain muda Indonesia mampu menjalankan perannya dengan sangat baik saat bertahan. Hal ini merupakan tren positif yang akan ditingkatkan lagi di match selanjutnya. Shin Tae-yong sendiri menargetkan menang lawan Filipina di laga terakhir agar Indonesia mampu menembus babak semifinal. Tentunya para pemain akan berlatih selama 1 minggu waktu yang ada dan Shin Tae-yong juga akan berikan kejutan untuk skuad Garuda. Menurut beberapa sumber saat ini Coach Shin Tae-yong terus meminta PSSI merayu klub dari Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk melepas 2 pemain kesayangannya itu. Seperti diketahui kedua pemain ini memang sedang bermain untuk klub mereka di liga yang masih bergulir. Mereka pun belum mendapatkan izin untuk memperkuat timnas.
Tetapi kehadiran kedua pemain ini sangat dibutuhkan Coach Shin untuk mengangkat performa tim Garuda. Kehadiran Justin Hubner akan memperkuat lini belakang Garuda beberapa kali lipat. Dia pun akan dipasangkan dengan Kadek Arel dan Ferrari menjadi trio yang sangat tangguh. Sementara itu, ketidakjelasan lini tengah Garuda yang masih belum bisa mengalirkan bola dengan efektif akan terjawab dengan gelandang kreatif Ivar Jenner. Pemain ini adalah motor timnas senior yang sudah terbukti sangat tenang dan memiliki umpan-umpan yang akurat. Kehadiran Ivar di lini tengah akan membuat permainan Marcelino semakin baik dan duet mereka akan mampu memanjakan striker-striker Garuda dengan bola matang. Selain Ivar dan Justin, masih ada satu nama lagi yang kemungkinan besar akan dihadirkan Coach Shin untuk babak semifinal dan final. Dialah striker muda Garuda yaitu Jens Raffen. Walau saat ini sudah ada Rafael Struijk, tetapi kehadiran Raffen pasti akan menambah daya gedor Garuda karena Hoki Caraka belum bisa berbuat banyak saat ini. Jens Raffen sendiri belum dipanggil karena masih fokus di tim U20 yang sedang pemusatan latihan. Tetapi dia dapat sewaktu-waktu langsung bergabung dengan timnas Garuda jika Coach Shin memanggil. Di babak semifinal nanti Indonesia kemungkinan besar akan bertemu lawan berat yaitu timnas Thailand yang saat ini memuncaki grup lain. Jika hal ini terjadi maka Coach Shin harus menyiapkan pasukannya dengan lebih taktis karena Thailand bukanlah tim yang mudah dikalahkan. Mereka juga memiliki bintang-bintang muda yang permainannya sangat baik. Lini belakang mereka sangat kompak dan lini serang mereka juga sangat tajam. Tentunya kehadiran Justin, Ivar dan Jens akan mampu membangi permainan Thailand dan semoga rencana ini dapat berjalan mulus. Bagaimana menurut teman-teman, apakah timnas Garuda mampu menembus babak final dan menjadi juara jika ketiga pemain ini datang? Tulis di kolom komentar.